Tuhan, 1 minggu berlalu pada saat ini kita dipertemukan di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Ada amin? Siap saudara untuk memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita akan angkat pujian, sungguh besar setiamu Tuhan. Katakan tiada kata yang bisa.
bisa kita tinggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Memuji dan meninggikan Engkau. Kami rindu Tuhan curahan-Mu terjadi pada pagi hari ini Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Dalam doa dan ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Dalam doa katakan ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Amin. Terima kasih. Dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Sekali lagi dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Selamanya. Mari kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Glory. Haleluya Yesus. Haleluya syukur. Kami sembah-Mu. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya syukur. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya Yesus. Syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas Yesus. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya syukur. Sikaralawa, 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 sikaralawa. Sikaralawa, 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 Yesus. Sikaralawa, Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah namamu Bapa. Syukur hanya bagimu Yesus. Amin. Kami dipuaskan oleh kehadiran Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Syukur. Kami, oleh sebab itu Tuhan, Engkau akan hadir, Engkau akan memberkati ibadah pagi ini dari awal sampai selesainya. Kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu Tuhan singkirkan. Kuasa Roh Kudus akan bekerja, hadirat Allah akan bekerja, menguasai dan mengurapi setiap hamba-hambamu yang ambil pelayanan pada pagi ini. Tuhan terima kasih buat kehadiran-Mu. Terus berkaryalah Roh Kudus di dalam ibadah kami pagi ini. Kirim semua sidang jemaat-Mu, kiranya yang ada dalam perjalanan timbangan di tempat ini dengan selamat. Kemurahan Allah saja yang terjadi atas setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba membuka ibadah raya pagi ini. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Haleluya. Kami merasakan lawatan Allah pada pagi hari ini. Biarlah waktu yang indah ini tak akan pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian bahwa Tuhan juga.
hanya Tuhanlah kekuatan bagi kita. Hanyalah Tuhanlah sumber kehidupan kita. Ada amin. Haleluya. Kalau kita mengamati pujian ini, segala perkara, segala sakit penyakit, segala problema kita serahkan kepada Allah. Kita percayakan Allah, biar Allah yang bertindak. Ada amin. Haleluya. Kita lanjutkan lagi dengan pujian, biar bumi akan berlalu. Kita undang semuanya bangkit berdiri. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus, shalalala. Yesus cinta Yesus. Yesus cintaku, biar bumi akan berlalu. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan semua yang difirmankannya, semua yang difirmankannya pasti akan semua yang difirmankannya, pasti akan digenapi. Tapi saya akan hidup kembali. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Firman-Nya ya dan amin. Asalkan apa? Kita percaya. Izinkan Allah bekerja di setiap kehidupan saudara, maka Tuhan akan bertindak dan akan memberkati kehidupan saudara. Ada amin. Haleluya. Kita lanjutkan lagi dengan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu hatiku percaya.
setiamu, setiamu tak pergi, kasih setiamu, setiamu lebih dariku. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Saya tidak tahu mengapa pada saat ini Tuhan mengatakan percaya. Kata percaya berulang-ulang kali pada pujian ini. Saya ini pujian ini tidak mengarang, tapi kok Tuhan nyatakan untuk saya membawakan pujian ini, kata percaya. Luar biasa, karena hanya itu yang Tuhan inginkan, supaya anak-anak Tuhan percaya kepada Tuhan. Ada amin? Jangan sampai iman kita goyah, meskipun dunia, biar bumi berlalu, tapi kepercayaan kita kepada Tuhan tetap ada dan kita akan tetap setia. Ada amin? Haleluya, haleluya. Mari pada saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan datang kembali kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa buat lawatanmu. Pada pagi hari ini mengajarkan untuk kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Untuk kami tetap pegang janjimu Yesus. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan menghormati Allah. Kita akan angkat pujian. Engkau Bapa yang mengasihiku. Haleluya Yesus. Bapa yang mengajariku, Bapa yang mengajariku melewati awan yang biru, melewati amin. Kau membuatku terbang Tuhan, terbang bagaikan raja wali. Katakan kau Bapa yang baik, Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata yang kami biarkan ku berjalan sendirian. Bapakku yang sungguh baik. Katakan engkau Bapa yang mengasihiku. Kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Memang benar Tuhan kau mengasihi hidup kami Bapa. Kau tidak pernah memandang rupa dan bentuk kami Tuhan. Semuanya sama di hadapan Engkau Bapa. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Seperti haleluya. Engkau Bapa yang mengajariku. Yang mengajariku. Amin. Amin. Awan yang gelap
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal buat selama-lamanya. Haleluya Yesus. Bapa, kami telah memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas pujian kami. Engkau berkenan atas ucapan syukur kami pada pagi hari ini Bapa. Sehingga pujian dan persembahan kami boleh layak di hadapan Engkau dan menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, sekali lagi urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Untuk kami terus melangkah, oh Tuhan, mengawali hidup kami Tuhan, sampai pada kesudahan alam Bapa. Supaya kami tetap setia dan percaya kepadamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami memerlukan Engkau. Berfirmanlah Tuhan melalui kuat kuasa-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu pada saat ini datang daripada-Mu Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang baru. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Bentangkanlah firman-Mu melalui hamba-Mu, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh memahami. Terlebih boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Supaya kami menjadi anak-Mu yang berkemenangan. Supaya kami boleh menjadi anak-Mu yang bebas, merdeka. Dan kami boleh meninggikan nama-Mu. Terlebih hidup kami boleh menjadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini jemaat-Mu semua akan duduk tenang. Kami akan menikmati firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah melalui kuat kuasa-Mu. Dan Kau pakai hamba-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu saat ini berkarya. Dan kami tahu Tuhan, kuasa kegelapan tidak akan tinggal diam. Mereka ingin merongrong, mereka ingin merampas kemuliaan-Mu. Pada saat ini kami bersehati memanggil di dalam nama Tuhan Yesus dan hancurkan. Tuhan, keluar dari kehidupan hati kami Tuhan. Biarlah hati kami terpimpin oleh Roh-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Salam saudara, puji Tuhan, saya harap hari ini, pagi ini hati saudara berkemenangan, itu tujuan kita. Saudara, dalam minggu ini kita melihat satu penayangan yang heboh ya. Satu penayangan heboh di televisi, kalau saudara perhatikan betul, begitu heboh. Saya kagum ya, saya melihat satu pondok pesantren Al Zaitun. Saudara, saya melihat ini jadi pembicaraan, jadi buah bibir pada hari ini ya, minggu-minggu ini, khususnya yang ada di wilayah Jawa Barat, yaitu Indramayu. Mengapa saya katakan heboh? Ini pondok terbesar se-Asia Tenggara. Saudara, se-Asia Tenggara, bukan se-Indonesia, se-Asia Tenggara. Yang hebohnya itu di mana, saudara? Hebohnya itu di mana? Hebohnya ini pada saat dia di demo ya, di demo oleh banyak orang. Mereka mendemo, ada yang mengatakan bahwa pondok ini sesat, pondok ini mencemarkan nama Allah, kata gitu saudara. Tapi saya melihat yang di dalam seluruh santri-santrinya itu seolah-olah dia tidak terpengaruh dengan
demo yang di depan mereka. Tidak terpengaruh sama sekali. Malah pondok itu, saudara, yang saya ambil adalah apa? Dia memberikan salamnya itu lain daripada yang lain. Dia memberikan salam apa? Salum. Salum. Terus pada waktu dia di demo, saudara, dia malah bertepuk tangan di dalam pondok itu, di belakang rantai kawat besi itu. Saudara, nyanyiannya apa? Habib Shalom alaihim, Habib Shalom alaihim, Habib Shalom alaihim, Habib Shalom Shalom alaihim. Semakin banyak orang yang datang, semakin ia berkeras nyanyi nyanyian ini, saudara. Padahal kita tahu nyanyian ini dari Timur Tengah, saudara. Nyanyian ini dari Timur Tengah. Ini datangnya dari mana saya nggak tahu. Yang jelas untuk hari-hari ini prosesnya saya nggak tahu. Tapi yang jelas pemimpinnya sudah dipanggil. Dia tenang aja, saudara. Avenu Shalom alaihim. Ku bawa berita sejahtera. Nah, saudara, ini orang lain ya. Ini orang yang di luar kita. Se-Asia Tenggara, terbesar se-Asia Tenggara. Dia nyanyikan pujian ini ya. Dia tidak takut-takut ya. Saya katakan walaupun dia pakai kopiah, dia nyanyikan apa? Habinu Shalom alaihim, Habinu Shalom alaihim. Selalu apa artinya salam, saudara? Salam nggak ada masalah memang, nggak ada masalah. Ini terbukti dalam pondok itu, saudara. Tapi kita tidak bahas itu lebih panjang lagi, itu ada yang nangani. Saudara, untuk kita pada saat ini, Tuhan ingin saudara itu menjadi seorang yang menang ya dalam hidup ini. Jadi orang Kristen yang menang. Karena apa? Yesus sudah mengalahkan kuasa kegelapan. Yesus sudah mengalahkan si setan itu. Kepalanya diremukkan di salib, saudara. Sehingga maut pun dikalahkan oleh Yesus, saudara. Seharusnya orang Kristen berkata, saya ini juga orang yang menang ya, saya orang yang menang. Saya berapa apapun masalah saudara yang datang pada saat ini, yang datang ke tempat ini dengan mungkin banyak masalah, banyak sakit penyakit. Oh saudara, berapa jemaat yang saya kunjungi ya dalam keadaan tak berdaya. Kemarin pagi, kemarin malam saya coba sharing kepada salah satu jemaat, gimana om, ini om. Ternyata memang kondisi fisiknya sangat, ya saya katakan membahayakan. Tapi saya bilang ini cuman gini loh ya, gini loh, ini masalah pikiranmu jangan kamu pacu, jangan kamu mikirkan masalahmu. Ingat, ketika kamu takut, ketika kamu khawatir, sakit itu datang. Jadi sakit itu kekuatannya 2 kali lipatnya. Sehingga dadamu sesek, tenggorokanmu panas. Saudara, saya ngomong dalam telepon itu, sekarang ubah pola pikir kamu, mindset kamu, biar ganti. Yang khawatir itu buangan. Yang dengar suara-suara yang lain itu buangan. Sekarang ganti pikiran yang positif. Iya om. Nah ini maaf, saya agak batuk, saudara. Agak batuk, bukan batuk, agak batuk. Sekarang masalah saudara itu apa hubungannya dengan firman Tuhan? Tolong dibaca Roma 8 ayat 37. Tolong dicari, kalau sudah ketemu mari kita akan baca bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-37. Ya mungkin Mas Bawa bisa menampilkan Roma
8 ayat yang ke-37. Nah, demikian mari kita akan baca. Yang bawa Alkitab, baca Alkitabmu, yang enggak baca lihat di slide. Roma 8 ayat yang ke-37. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita baca sekali lagi dengan mantap ya. Roma 8 ayat 37. 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, menurut Alkitab, saudara itu orang bagaimana? Orang yang menang, saudara. Dikatakan dalam Alkitab lebih daripada orang-orang yang menang. Orang yang menang, kita lebih daripada orang yang menang itu. Berarti apa? Juara. Jadi saudara seorang juara dalam kehidupan ini. Ya mungkin saudara ada banyak masalah, ada yang ditanggapinya dengan tidak mampu, mungkin saudara tidak berdaya dalam menghadapinya, saudara terseok-seok menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit. Ada jemaat yang kondisi fisiknya dan tidak bagus, saudara, lambungnya kena, dia harus bed rest, dia harus tidak boleh goyang kemana-mana, saudara, dia tidak boleh tidak boleh gerak banyak. Karena apa? Lambungnya sudah terlalu parah, saudara. Jadi tidak tahu, saudara. Saya bilang tetap yakin bahwa Tuhan yang kamu percaya itu adalah Tuhan yang memberikan kemenangan kepada saudara. Ini ayatnya. Jadi tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Saudara dianggap orang-orang yang menang. Ya. Ini gelar ini coba saudara pegang betul ya. Saudara ketahui dengan benar, saya adalah orang-orang yang menang. Kalau ada masalah pikiran saudara, saya adalah orang-orang yang menang. Tadi saya dapat informasi dari Mbak Endang. Om, terima kasih Om ya. Doanya apa? Ibu pulih Om. Ibu boleh bisa ditinggal kerja dari stroke-nya. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang menang. Kita tidak menyerah kalah dengan keadaan situasi apapun yang terjadi dalam diri kita. Di zaman akhir ini tidak dapat dipungkiri kuasa jahat semakin gencar bekerja untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Sadar dan bersandarlah pada Tuhan Yesus dan firman-Nya supaya kita berkemenangan. Jadi saudara, kita ini adalah orang-orang yang menang ya. Kita adalah orang yang menang. Saya adalah orang-orang yang menang. Saudara, mengapa kita harus mau dipengaruhi dengan banyak hal yang membuat kita tertekan oleh penyakit kita, oleh kekurangan kita, oleh pekerjaan kita? Seharusnya tidak akan terjadi. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang menang. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya sebagai orang percaya, kita ini sebenarnya orang menang. Orang yang benar dikatakan menang, saudara. Tapi pada kenyataannya, oh ternyata ada orang Kristen yang enggak berdaya menghadapi masalahnya, enggak berdaya menghadapi problemnya, yang enggak berdaya terhadap penyakitnya. Orang yang sakit bertambah sakit karena apa? Ia cuman gumulkan, pikirkan masalah sakit penyakitnya. Dari hari ke hari tidak pernah mengalami perubahan tentang sakitnya ini. Karena apa? Karena saudaraku yang saya kasih,
yang dipikirkan, yang digumulkan setiap hari, oh bukan kesembuhan, bukan kesembuhannya, tetapi apa? Yang dipikirkan, yang direnungkan setiap hari, sakitnya. Sakitku yang kok tambah parah ya. Ini betul kesaksian daripada jemaat. Om, saya takut dengan sakit yang saya hadapi. Semakin sakit itu datang, saya menjadi sesek, saya menjadi gemetar, saya menjadi keringat dingin. Lah saya bilang, loh, saya bawa ayat ini loh, ini buktinya kita itu menang. Mengapa kamu dihantui? Mengapa kamu dipengaruhi? Mengapa mindset kamu seperti itu? Coba ubah, yang khawatir itu diganti. Jangan khawatir lagi. Oh jombo undang. Sakit itu jangan kamu undang. Saya enggak tahu dulu pada waktu 2003 ya. 2003 ini saya menghadapi masalah sakit seperti itu, saudara. Keadaannya seperti itu. Oh, roh itu datang jam 4. Saya bilang jam 4, roh itu datang jam 4. Saudara, sedang roh itu datang jam 10. Jam 10 datang. Lalu saya pikir ya, hampir berapa saat saya bergumul, loh, kok roh ini datangnya seperti apa yang saya katakan, seperti apa yang saya sampaikan. Oh, enggak mau saya. Jadi jam itu enggak datang. Saya mulai lakukan sesuatu. Saya ambil gitar, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan. Saudara, akhirnya saya bebas. Saya bebas. Saya pernah mengalami itu, saudara. Dan sakit yang saya hadapi itu banyak yang menghadapi, banyak, saudara, tidak sedikit, banyak orang. Ini soalnya masalah kompleks ya, masalah kehidupannya kompleks. Kalau orang ada masalah, belum ada jalan keluarnya, pusingnya dulu, bingungnya dulu. Nah, firman Tuhan berkata kita ini adalah orang-orang yang menang, lebih daripada orang yang menang. Kita itu juara, kita itu seorang juara. Ini harus kita melekat pada diri kita, harus ada di dogma diri kita ini, saudara. Iya ya, saya ini orang yang menang ya. Kalau saudara bicara iya ya, aku orang yang menang, oh saudara nggak ada masalah. Saudara sakit, oke. Ada masalah, ada. Tapi saudara bisa selesaikan karena saudara sudah mindset saudara itu sudah dirubah seperti itu. Saudaraku yang saya kasih, nah saya akan memberikan berapa titik poin yang untuk kita pelajari supaya kita itu menang. Monggo Bu, ya cari tempat, iya betul, cari tempat. Nah, supaya kita itu menang tiap harinya, tiap pagi kita memuji Tuhan. Saudara, sekarang saya lebih enak sekali karena apa? Saya mesti jam 8, jam 9 mata saya itu ngantuk. Ya, saya bilang anak rame-rame saya tidak mau tahu. Pokoknya jam 8, jam 9 saya masuk ke tempat tidur. Ya, sampai anak-anak pulang saya nggak tahu. Saudara, dia pamit saya nggak tahu karena apa? Saya sudah tidur. Jadi jam 8, jam 9 saya sudah tidur. Nanti saya bangun jam berapa? Saya bangun jam 3. Nah, baru di sana saya baca-baca kebenaran firman Tuhan, belajar di sana sampai pagi, saudara. Saya merasakan sesuatu ya menang ya. Saya ini orang yang menang. Mengapa harus kalah dengan keadaan yang terjadi saat ini? Saya bilang benar ya, kata bapak, orang bapak-bapak, ada masalah ya bapak, ada masalah bapak, nanti kan mari marep karpe dewi gitu ya. Saudara, yang pertama ini saya ingin membaca saudara. Yang pertama ini kita harus mencari Tuhan, golei Gusti, ya, mencari Tuhan. Dan saudara, kita harus cari Tuhan, nggak cari Tuhan saja, tapi juga memegang firman-Nya. Cari Tuhan dan memegang firman-Nya. Itu langkah yang harus kita ambil, saudara. Langkah yang kita ambil itu gimana sih supaya saya ini kuat, supaya saya itu menjadi seorang pemenang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari yang setiap saat datang pada kita.
yang mungkin membuat kita kadang lelah. Tapi kalau kita mencari Tuhan dan memegang firman-Nya, ya saya yakin Tuhan akan tolong kita untuk menghadapi hidup ini dengan kemenangan. Saudara tolong baca dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, tolong Mas Bapak lihat. Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan ayat yang 11. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, saudaraku yang saya kasih, dikatakan di sana Alkitab Mazmur Daud, Mazmur 119 ini, dengan apa orang tua, orang muda mempertahankan kelakuan bersih? Apalagi zaman akhir ini, saudara. Kalau orang muda itu tidak terkontrol, ya, di rumahnya tidak terkontrol, dari orang tuanya tidak terkontrol, ini bahaya. Waktu itu banyak orang-orang tua yang berkeluh kesah karena kondisi anak-anak muda, anak-anaknya, saudara. Ada yang tidak nurut, ada yang tidak pulang rumah, ada yang apa ya, yang berbuat sesuatu yang menyakitkan hati orang tua. Apalagi, iya, karena apa? Orang muda, saudara, dikatakan sini, dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya bersih, saudara? Dengan apa? Dengan pengetahuan. Dengan apa? Dengan uang. Dengan apa? Dengan, ya, banyak hal. Tetapi firman Tuhan apa? Dengan apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mau penting sekali. Bapak-bapak, ya, kita bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu firman Tuhan betul, harus ngerti betul. Untuk mendidik anak-anak kita itu harus tahu betul. Jangan dibiarkan begitu saja. Kita diberi anak, kita biarkan, pokoknya seneng kasih YouTube, seneng. Saudara harus diperhatikan ini. Saudara harus mengajarnya sesuai dengan firman-Mu. Lihat, orang muda, anak-anak yang tidak dijaganya dengan firman, saudara lihat kemudian, kecil enggak apa-apa, gede dikit, gede tambah gede, malah enggak karu-karuan, saudara. Sampai ada orang tua berkata, aduh, saya pusing dengan anak-anak saya ini, pusing om. Kenapa? Anak-anak saya itu gimana om? Ya gimana, saya kurang apa? Saudara, gimana anak muda itu mempertahankan kelakuannya bersih, yang baik, saudara. Jangan bilang yang baik di rumah, di kamar baik, di dalam rumah baik, tapi di luar sana bagaimana, saudara? Ini yang perlu kita perhatikan. Di dalam baik, ya, di rumah baik, di lingkungan kita baik, di luar sana bagaimana? Apakah anak-anak kita, anak-anak muda ini bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Apakah anak muda ini bisa menjaga kebersihan sesuai dengan firman Tuhan, saudara? Kalau firman Tuhan itu tidak diberikan kepada anak-anak muda, saudara, saya khawatir generasi gereja, generasi bangsa ini ke depannya akan berantakan. Saudaraku, bicara masalah anak muda,
Saudara, ini berbicara masalah generasi. Generasinya bagaimana, saudara? Saya percaya, saudara, dengan apa orang muda mempertahankan kelakuan bersih, saudara? Ya dengan apa? Dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Ada rem ya, ada remnya, ada kendalinya. Apa kendalinya? Firman Tuhan. Ada kendalinya firman Tuhan. Maka itu puji Tuhan, anak-anak saudara bawa ke atas ya. Saudara bawa ke atas, dia belajar oleh firman Tuhan, diajari oleh firman Tuhan, sehingga anak saudara oh ya ini enggak boleh, itu enggak boleh. Saudaraku yang saya kasih, daripada kita menjadi anak-anak muda yang enggak tahu kebenaran, ini tergantung kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu harus tahu kebenaran firman Tuhan, sehingga dapat mengajar anak-anaknya melalui firman Tuhan, saudara. Lah, kalau bapak-bapaknya enggak tahu kebenaran firman Tuhan, bagaimana akan mendidik anak-anaknya dengan kebenaran? Jadi jangan salahkan kalau ada anak-anak yang nakal, kalau bapaknya enggak pernah memberitahu kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, saya yakin anak ini enggak akan jadi baik, saudara. Saudara, di sekolah diajari kebaikan, kesopanan, tapi itu menjadikan kelakuan bersih itu, saudara, bukan hanya dengan ilmu pengetahuan, tapi firman Tuhan, dengan apakah anak muda mempertahankan kelakuannya bersih, mempertahankan supaya apik terus ya, baik terus, dipuji, dilihat, disayangi. Anaknya sopo itu, saudara. Kalau anaknya baik, orang tuanya ya kecangking, saudara, ya ke bawah. Coba kalau anaknya enggak baik, orang tuanya juga ke bawah, saudara. Saya selalu bilang kepada anak, kamu jangan coba-coba mempermalukan nama Tuhan, mencemarkan nama Tuhan. Kalau kamu, saya bilang kepada mereka, kalau kamu mencemarkan nama Papa, lebih baik Papa berhenti menjadi pendeta. Saya tidak akan jadi pendeta. Saya bilang kepada mereka seperti itu, saudara. Jangan sampai melanggar aturan yang ada di negara kita ini. Saudara, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintahmu. Ini Daud, aku mencarimu, jangan sampai itu menyebal dari firman-Mu, jauh dari firman-Mu. Saudara, sedikit aja kita melenceng dari rel firman Tuhan itu, sedikit itu juga, saudara, kita akan terbawanya jauh, saudara. Seperti bedil, saudara, seperti tembakan itu. Tembakan itu kalau sekali dar gitu, ini kencang kena, saudara, tapi melenceng sedikit jauh melesat, saudara. Sama dengan firman Tuhan, saudara. Aku mencari Tuhan dan jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu, saudara. Mengapa sampai Daud itu disebutkan orang yang berkenan kepada Allah? Nenek moyangnya Yesus Kristus adalah siapa? Anak Daud, saudara. Mbahku Daud. Yesus Kristus itu secara manusia mbahku Daud, saudara. Daud bukan tidak pernah bersalah, dia pernah bersalah, tapi dilihat, saudara, dari mudanya sampai tuanya, Daud pernah sampai ditegur, aku mau bangun bait suci. Daud bilang apa? Ya, Tuhan bilang apa? Kamu nggak bisa, sebab kamu sudah menumpahkan darah. Kamu nggak bisa. Biar anakmu saja yang membangun, Soleman. Saudara, Daud tidak tersinggung. Daud tidak tersinggung sama Tuhan. Ya Tuhan, saya siapkan segala sesuatunya untuk membangun bait suci. Saudaraku, akhirnya Soleman yang membangun bait suci itu. Nah, kita perhatikan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau dan jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Di samping dia mencari Tuhan, ia menyimpan janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan itu apa? Supaya janjinya Tuhan itu apa? Maka itu penting sekali untuk zaman akhir ini, saudara. Kita tuh mencari Tuhan
dan memegang firman-Nya. Jadi penting sekali untuk orang-orang tua, ini penting sekali mengetahui firman Tuhan supaya bisa mendidik anak-anaknya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Tidak salah. Anak-anak saudara tidak dibikin oleh anak-anak saudara. Saudara, hampir banyak perkara yang saya hadapi masalahnya anak dalam rumah tangga. Masalah dalam rumah tangga satu anak, dua ekonomi. Saudara, ini yang sering saya jumpai di sana. Tanya anak, orang ya saya duduk kumpul, Pak aku pengen ngomong Pak, ngomong apa, ngomong itu. Gini Pak, masalah anak, saudara. Wah anakku ya Pak, piye Pak, gak bisa nurut sama saya. Pernah saya kaplok anak dojo, anak jangan sampai dipukul, anak jangan sampai dikerasi, anak jangan demosi, biarkan aja. Kamu orang beribadah, orang percaya sama Tuhan, doakan anakmu. Nah, tapi satu hal, anak itu melihat dari sikap kamu, sikap orang tua. Orang tuanya beribadah pada Tuhan, yo anak-anaknya yo pasti akan nurut gitu. Maka itu ini penting sekali ya. Kalau anak-anaknya pengen mau ibadah, saudara, tetapi wong tuane ndak gelem, yo enggak jadi, enggak akan mau. Mau dinasihati oleh kita sekalian, dengan teman-temannya, enggak akan mungkin kodal, saudara. Kodal itu apa ya? Enggak akan mampu, dihai saja. Karena apa? Melihat teladan yang di rumah, saudara. Karena apa? Orang tuanya enggak mau tahu, mengerti Tuhan, enggak mau tahu mencari Tuhan, saudara. Sing digoleki mek duwe ae. Dipikir duit iso nyenengkan keluarga. Saudara, itu sebagian kecil saja. Tapi saudara, jangan lupa dalam hidup ini kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan, mencari finansial. Soalnya Tuhan itu untuk sangune mati bukan uang, saudara. Sangunya orang mati itu bukan uang. Ingat saudara, selama di dunia bagaimana kita bertindak. Ada wahyu mengatakan, dengar ada suara yang mengatakan, berbagailah orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka lepas dari jerih payah mereka, saudara. Mereka lepas dari kesusahan mereka. Perbuatannya itu yang akan menyertainya. Itu ada peringatan firman Tuhan. Oh no, golek duit enggak ngerti sama sekali. Pagi dibikin malam, malam dibikin pagi, hampir tidak tahu waktu, saudara. Tuhan enggak seperti itu. Boleh saudara mencari uang, tapi jangan sampai enggak ada waktu sama Tuhan. Jadi kalau saudara sibuk, semakin sibuk, saudara, kita dibikin sibuk bisa, karena keperluan yang kita cari, saudaraku. Tapi jangan sampai semakin sibuk, ya semakin kita mendekatkan diri sama Tuhan. Para pengusaha-penguasa di luar kota, di kota-kota besar, dia semakin tahu, semakin dia maju, semakin usahanya berhasil, semakin bisnisnya berjalan, dia ndak ogah-ogahan, ndak cuman makan di rumah, nikmati hari Minggu, TV di setel banyak hiburan saja, enggak. Dia mencari Tuhan. Saya melihat di kota besar, saudara, dia mencari Tuhan. Jam berapa ibadahnya, saudara? Dia mencari Tuhan dulu, baru dia pulang, saudara. Jadi untuk bisnisnya itu, saya harus mencari Tuhan. Saya harus mencari Tuhan. Tapi ada orang nggak tahu, cari usahanya, cari uangnya, cari pengisi botol-botolnya, apalagi kendi-kendinya, tempat beras-berasnya, dicari sampai ngongso. Akhirnya apa? Sakit, tidak bisa nikmati. Dia dapatkan sesuatu banyak, tapi tubuhnya sakit, saudara. Duit melayu ning rumah sakit, saudaraku. Cari Tuhan dulu dong, cari Tuhan dulu, dan memegang firman-Nya. Hidup berkemenangan
bisa terjadi bila kita mencari Tuhan dengan segenap hati dan bergantung kepada Tuhan. Ya, hidup ini ada yang nggak tahu. Dipikir kekuatan kita mampu, enggak mampu, saudara. Ya, saya rasa saya sudah umur 63 ini ya. Lemes ya, enggak seperti yang sudah capek. Kadang-kadang saya melakukan sesuatu enggak seperti dulu. Lah pikiran saya seperti zaman dulu. Saya bisa. Anak saya menegur saya, "Pak, sudah tua. Papa enggak boleh ngoyo ya. Bekerja. Tapi Papa kan harus renungan." Papa renungan. Dia tahu anak-anak saya kalau saya bangun jam 3, saya belajar, saudara. Tiap pagi, saudara. Jam 3 saya bangun. Tiap pagi. Pak, ini enggak ngoyo, ini tugas saya bilang gitu. Saya membaca kebenaran firman Tuhan, ini tugas saya. Ya, enggak mau tahu dia. Saudaraku, yang saya kasih tubuh lelah. Tapi gimana mengantisipasinya secara jasmani? Saya tiap pagi, saudara. Saya jam 5 sudah mandi. Mandi dah. Ya, saudara, jam 6 saya keluar dari rumah. Sampai jam 8 kurang seperempat saya baru pulang ke rumah. Loh, kemana Om? Saya di Umul, saudara. Sana saya jalan-jalan, banyak teman saya yang tua-tua itu ya, yang tua-tua itu. Tua-tua sama-sama jalan di sana. Senang, saudara. Saya senang. Jadi bukan sendiri, saya di rumah enggak, jalan sana. Menambah fisik saya. Semakin semakin prima, saudara. Saya berkegiatan walaupun Ibu Gembala kadang-kadang masih sakit. Ojo nyupir, gak oleh. Makan ini gak boleh. Oh iya. Saya nurut. Ya ma, saya pengen sehat. Ya. Tapi ingat, takdir itu enggak bisa dipukul. Lek wis takdir, gimana pun diusahakan yo tetap mati, ya bilang gitu. Dia diem, saudara. Saya ingin katakan, ya, kita harus mencari Tuhan. Kita pun harus hidup dipenuhi firman Tuhan dan dikuasai dan kendalikan oleh firman Tuhan, supaya kita jangan menyimpang dari Tuhan dan supaya kita jangan berdosa terhadap Tuhan, bebas dari jerat godaan iblis serta godaan dunia ini, hidup berkemenangan dalam Tuhan. Saudara, orang yang tidak mencari Tuhan dan tidak menyimpan kebenaran firman Tuhan, saudara, gampang sekali dipengaruhi itu. Gampang sekali dipengaruhi. Saudara, eling ini ya. Orang yang kuat dalam Tuhan, dia tidak akan terpengaruh dengan gangguan apapun. Saya ada contoh, ada seorang yang saya kunjungi, bukan jemaat Tuhan. Saya bilang, sakit, saudara. Saya bilang, dibawa ke rumah sakit supaya enggak usah Pak, saya carikan obat. Obatnya apa? Tak golekno wong tua. Ya wis, aku manut ae digolekno wong tua. Akeh wong tua, ya bilang gitu ya. Carikan wong tua, dikasih gombal gambul. Ya, babu, tak lihat aja. Satu kali tak tanya lagi, ada perubahan dikit, ya wes dikit, ya tak terus aja. Saya datang lagi, gimana? Sudah, ini ganti wong tua. Oh, ganti wong tua, ya ganti wong tua. Iki sing sebelah mana? Oh, sebelah sana wong tua. Golekno wong tuane. 2 kali, 3 kali. Saya tanya, wong tuamu iso ndrong awakmu enggak? Nyatane koyo ngene enggak berubah saiki. Lagi saiki tambah nemen. Lah iya, mesti niku ning kudu harus dibawa ke rumah sakit, diteliti. Kalau itu ya ke rumah sakit, dokter akan tahu apa sakitnya. Saudara, pada saya baru sekali seumur hidup tubuh saya itu di CT scan, saudara. Dibilang, Pak, di CT scan aja. Apa itu CT scan? Lihat kondisi otaknya Papa, terus tubuhnya Papa, di CT scan. Ya sudah, saya manut. Saya bukan drodok, saudara. Di lebon di ruang seperti kapsul gitu. Loh, diapakno aku itu?
dengan tekanan tinggi, AC-nya dingin sekali. Apa ini, ada apa? Oh, agak lama, 1/4 jam itu. Sudah. Hatiku plong gitu. Aduh, saya pikir-pikir apa. Setelah dilihat CT scan saya, Pak, ada penyumbatan di otak Bapak. Oh, otakku ada penyumbatan. Saya tidak terganggu dengan otak yang tersumbat itu, saudara. Saya santai aja, saya nyantai aja, sudah ya, nggak apa-apa. Oh, berarti otak saya tersumbat, pembuluh darah saya tersumbat, menyumbati pembuluh darah saya. Ya sudah, gimana caranya dok? Ya diobati Pak, ya nurut saudara. Saya yakin saudara. Dan saat ini saya maaf saya bilang tiap hari saya itu nggak pernah pening sama sekali, nggak pernah mumet koyok wong-wong gitu. Ndasku mumet ngeluh, golekno neuragin, golekno apa bodrek, ndasku ngeluh. Saudara, saya nggak ngalami seperti itu. Saya katakan saya nggak pernah ngalami. Tanya Ibu Gembala, saya nggak pernah ngalami sing jenenge mumet koyok apa. Kepala saya ini lebih ringan lagi, katanya ada sumbatan. Saya enggak tahu, saya kadang-kadang menantang masalah gitu, saudara. Ada sumbatan apa? Saya yakin, tapi saya minta Tuhan tolong seluruh organ tubuh saya ini yang enggak ada pada tempatnya, yang enggak berfungsi pada tubuh ini, tolong saya kendalikan, tolong operasi dan tolong tempatkan yang baru di organ tubuh saya. Saudara mungkin nggak percaya sama saya ya. Saya itu sudah keliling Gumul itu 4 kali saudara jalan. Katanya Ibu Gembala, Pak ojo mbok peksa Pak. Loh, saya itu enggak maksa, wis mlakuke santai aja. Saudara, kupingnya diseseli handset, nyanyiannya pujian penyembahan, tak taruh HP, saya jalan aja. Hampir 1 jam lebih saya mencari Tuhan, tapi tidak lupa dalam kesendirian saya mencari Tuhan. Saya di kursi depan sana. Terima kasih, berkati jemaatmu Tuhan, berkati keluargaku. Hampir tiap hari saya tidak lupakan keluarga saya doakan. Berkati jemaatmu Tuhan, bapak ini yang sakit, ibu ini yang sakit, bapak yang punya masalah, tolong bebaskan Tuhan. Hari ini kami serahkan dalam tangan. Dalam 1 hari aman saudara, aman. Maksudnya apa? Saya nyantai saja, santai nyantai. Mau naik mobil, mau naik motor. Nah ini motor K3, saya bilang ini dijual aja satunya. Nah kemarin ditawar sama maklar, ditawar berapa Mas? Aku wani Pak, 8 juta. Aduh, wis aja Mas, aku dandani wingi bar tak cetno barang, bar tak dandani sini, wis babah lek gak jano ae lah. Enggak ada, ya lek munggah-munggah titik enggak masalah. Tapi enggak ada, ya wis babah. Saya enggak pusing dengan itu semua. Saudaraku, kenapa? Kita orang pemenang. Saya adalah orang pemenang. Kalau saudara punya masalah, saya pemenang. Saya orang yang menang. Ini mempengaruhi kasus saudara. Kalau saudara enggak berubah pikiran semacam itu, saudara, kita akan ditandu terus. Aku sakit terus. Tapi kalau saudara mulai mengubah mindset saudara pikiran, pola pikir saudara, Tuhan, aku tolong, aku orang yang mencarimu, aku adalah orang yang memegang firman-Mu, aku adalah orang yang menang. Itu berubah, saudara jadi ringan masalah. Seberat apapun masalah saudara, seberat apapun masalah saudara, itu tidak menjadikan saudara pusing ya. Saudara bilang ada jemaat Cambrang itu, saya bilang kamu harus berubah pola pikir kamu, mindsetmu kamu rubah supaya apa? Kamu bisa menghadapi apa yang kamu hadapi. Ya Om, terima kasih. Saudara, dia seneng, amin, saya tutup, saya lihat bahagia. Ini yang bikin kamu khawatirmu juga ono titik khawatir sampai kamu ndredeg, sampai kamu megap-megap
Karena apa? Ini loh rasa pikiranmu yang khawatir ini loh. Tuhan ingin supaya kita menang. Saudaraku, kita menang. Saudara mau menjadi orang yang menang? Haleluya. Hari ini harus menang, hari Minggu ini. Hari Minggu orang dolan-dolan apa dia apa? Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Ojo biasakan. Orang tua harus menjaga supaya anak-anaknya itu berubah kepada Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wah kalau saya ngomong ini suwe nggak habis-habis ya. Yang kedua, orang yang pengen menang itu adalah orang yang tunduk kepada Tuhan dan yang tidak mendua hati. Pemimpin pujian bilang aku percaya, aku percaya, aku percaya. Wah bener ini. Ini diurapi Roh Kudus ini. Ini Roh Kudus bicara. Kenapa? Orang yang menang itu adalah orang yang tunduk kepada Allah. Orang yang tidak mendua hati, tidak menduakan Tuhannya. Saudara, sekarang di akhir zaman itu banyak orang yang hal-hal yang baru dijadikan Tuhan. Misalkan apa? Harta. Maaf saya minum dulu. Hartanya bisa menjadi Tuhannya. Saudara, kekayaannya bisa menjadi Tuhannya. Saudara tolong dibaca, tolong Mas bawa Yakub pasal 4 ayat 7 dan 8. Puji Tuhan. Yakub pasal 4 ayat 7 dan 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Ya. Demikian mari kita akan baca bersama-sama. Saya ingin saudara bisa baca bersama-sama saya. Yakub pasal 4 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu orang mendua hati. Saudara, kita perhatikan ya dari ayat ini, tunduk kepada Allah supaya kita bisa melawan iblis. Jangan saudara berkata, wah saya lawan iblis dengan kekuatan saya. Saudara akan lari, saudara tambah bingung. Saudara, lawanlah iblis, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tunduk kepada Allah dan lawanlah kepada iblis. Segala aturan Allah, segala aturan firman Tuhan, biarlah saudara menjadi orang yang berani melawan iblis. Iblis itu menjadikan saudara dan saya itu kacau balau. Saudara, iblis itu menjadikan saudara, rumah tangga saudara kacau balau. Saudara, rumah tangga yang aman itu Roh Kudus yang berkuasa di sana. Tapi kalau rumah tangga saudara kacau, siapa di sana? Iblis, saudara. Iblis itu. Saja ini rumah tangga itu ayam tentrem, tapi karena apa? Karena iblis menjadi rumah tangga itu kacau, salah paham, tidak pengertian satu dengan yang lain. Saudara, mengadu domba, diadu domba, mengambing hitamkan, itu pekerjaan iblis. Maka itu firman Tuhan berkata apa? Tunduk kepada Allah, lawan iblis. Oh, jangan melawan iblis, lawan itu iblis. Saudara, jangan iya gitu. Saudara, kalau ini kita tidak tunduk kepada Allah, saudara, saya khawatir mendua hati. Saya bolak-balik jadi orang Kristen, jauh percaya kepada Allah. Percaya saja, saudara, percaya saja. Itu pasti akan terjadi, saudara. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Jangan mendua hati. Nah, mendua itu tuh gimana? Misalkan saudara percaya kepada Allah. Nah ini, saya ulang lagi. Saudara percaya kepada berhala. Wis dadi wong Kristen,
Sing percaya karo jenengane primbon. Sing percaya karo bintang-bintang. Ada anak muda yang mengalami sedih. Saya tanya, "Loh, ada apa kok begitu?" "Iya, Pak. Gini. Menurut hari ini bintang saya itu bicara semacam ini." Sudah tak biarkan mereka bicara. "Ngomong, bintangmu kayak apa?" "Karena kesehatannya hari ini enggak baik. Keuangannya enggak baik." "Itu katai sopo?" "Katanya ini loh Pak, bintang ini." "Karena kamu percaya kepada bintang ini, mindsetmu dibawa ke sana, pikiranmu dibawa ke sana. Ngapain percaya ke situ? Tuhan itu yang menjadikan semuanya. Hari itu baik. Kita tidak akan bisa merubah nasib kita kalau kita tidak mencari sama Tuhan. Nasib bisa dirubah, bisa. Sopo kondo mau nasib gak bisa berubah. Saudara, nasib kok ini. Jangan bilang kepada nasibmu kok yang ngono. Tapi kalau kamu percaya kepada Tuhan, nasibmu akan dirubah sama Tuhan. Ngono Pak, iya percaya. Saya biasa nasihati orang lain seperti itu. Orang di jalanan sana ya, ketemu di jalan, saya bicara seperti percaya karo Gusti Allah. Percaya Gusti Allah. Pasti kamu ditolong kok. Ojo percaya karo sing koyo ngono-ngono iku. Bintang dipercaya. Dukun. Saudara, yang di sini tidak ada, saya yakin enggak ada yang percaya kepada dukun. Saya yakin. Amin. Amin, Saudara. Masih adakah di antara saudara masih percaya kepada dukun? Saya sudah berapa ya? Hampir 25 tahun ngajak mengembalakan saudara. Kalau masih ada orang yang masih percaya kepada dukun nih, yo nemen kebangetan, kebacut. Saudara, saya ngajar dilarang percaya karo dukun-dukun. Lha masih ono iki, apa saya kurang jelas memberikan penjelasan tentang firman Tuhan ini? Jangan percaya kepada dukun, enggak apa-apa kok. Dukun ini ngamu ambek aku. Enggak apa-apa. Saudara, enggak ada apa-apanya, enggak ada apa-apanya. Saudaraku. Lek percaya karo Gusti Allah, ya Gusti Allah ae. Kalau percaya kepada Allah, ya percaya kepada Allah saja. Jangan mendua hati. Ingat, dalam Yakub katakan, orang yang mendua hati itu seperti apa? Gelombang laut yang enggak pernah tenang hidupnya, kacau, pikirannya ya ngongso, enggak ono ketentreman, enggak ono kedamaian. Lah urip sepisan ning donya lho. Kok enggak ono tentreme, gimana? Saudara, walaupun kita enggak punya lek ayem, ya kan? Wong sing dipilih apa? Ayem kan? Nyambut gawe saudara apa? Pengen oleh duit, ayem. Saudara, tapi kalau pekerjaan saudara membuat saudara tersikta waktu saudara untuk tidak bisa datang kepada Tuhan, tolong ngomong pada direkturmu, "Pak, aku mau ibadah balik oleh Pak, aku ya sembayang Pak." Direktur pasti ngizini kok. Hanya apa? Hanya karena kita ndak berani. Saudara ndak berani ngomong, lebih baik masuk dan cari duit. Jangan mendua hati. Untuk hidup berkemenangan kita harus bersungguh-sungguh tunduk dan taat kepada Tuhan, sehingga kita dapat melawan iblis dan iblis akan lari daripada kita. Iblis tidak takut kepada kita, tetapi kita bisa mendekat kepada Allah. Maka iblis takut dan menjauh dari kita karena dia takut kepada Allah. Karena itu supaya kita hidup berkemenangan harus hidup dalam kesucian karena Allah adalah suci. Iblis tidak akan takut dengan saudara. Gagah-gagahnya saudara, sehebat-hebatnya saudara, keadaan saudara dunia ini, predikat saudara apa, saudara punya pangkat mungkin dalam dunia ini. Iblis gak wedi saudara. Oh, aku ki lurah. Iblis guyu, lurah apa? Aku RT, apa meneh RT saudara. Gak wedi saudara. Oh, aku ini pejabat dihargai oleh banyak orang. Iblis gak wedi saudara. Iblis gak pernah takut. Malah orang-orang seperti ini jatuh karena iblis yang mengganggu. Ya,
pejabat ditawari cewek gitu aja, cewek sing cantik gitu, klepek jatuh, akhirnya berselingkuh. Saudara, saya banyak ngomong-ngomong dengan, ya ini masih calon ya, calon besan saya, kan dia dishub ya, pimpinan dinas perhubungan di Kabupaten Kediri. Dia kenal dekat dengan Pak Poyo. Dia ngomong gini loh Pak Pendeta, gini, oh ngoten Pak nih, saya banyak menimba hal yang terjadi. Oh banyaknya gitu, hidupnya gitu ya. Saya bilang gitu, wah kalau pendeta enggak, saya bilang gitu, kalau pendeta enggak Pak kayak gitu. Saya banyak ngomong-ngomong dengan calon ya, calon besan saya ini, dia bilang banyak hal gitu, cerita kehidupan. Saya tanya, banyak hal dia cerita, terbuka dengan saya, terbuka sekali dengan saya ngomong-ngomong. Ternyata saudara, ini orang anaknya penggede, saya bilang itu. Apakah saya minder? Enggak. Saya itu tidak pernah minder. Siapa yang saya hadapi? Saudara, yang saya bawa, saya melakukan kebaikan itu saja sudah. Tidak perlu enggak minder apa-apa, enggak perlu minder. Hadapilah dengan sesuatu. Banyak mendua hati. Saudara, perselingkuhan terjadi di mana-mana. Oh nggih, matur nuwun Pak. Hanya sekedar tahu. Saudaraku yang saya kasih, wong lek duwe akeh, iki hati-hati, kudu hati-hati. Biasanya enggak apa-apa, lah duwe akeh, macem-macem. Macam-macamnya apa? Wis duwe bojo, pengen bojone. Saudara, wis duwe bojone, pengen bojone. Karena apa? Aku mampu ngopeni, aku mampu ngeragati. Loro lek kamu dikei duwe wakeh ngono, bojomu lek wakeh kok iso leman gitu. Saya kadang-kadang guyon seperti itu. Saudaraku, tunduk kepada Allah. Orang yang tunduk kepada Allah itu taat kepada Allah. Dimanapun berada, dia akan tunduk kepada Allah. Dia tunduk kepada Allah. Wong tunduk gimana? Taat. Tunduk itu taat. Wis gak ngopo-ngopo. Wong sing ya wis kaya ngono iki wong tunduk kepada Allah. Siap. Nah, saudaraku, ini aja ya. Jadi firman Tuhan supaya kita itu menang, pertama kita akan mencari dan memegang firman Tuhan. Yang kedua kita tunduk dan tidak mendua hati. Saya akhiri di sini saja supaya saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Sebab tujuan pendeta itu cuma pengen tahu ya, jemaat yang dilayani itu ngerti enggak gitu. Supaya apa? Supaya dapat dilakukan sesuatu yang baik. Oke, kita akan sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa kepada Allah. Saya minta pemain musik maju ke depan dan saya minta WL Singer maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kita akan nyanyikan pujian yaitu Kekuatan di Hidupku. Saudara, kita akan masuk di dalam doa. Kekuatan dalam hidup kita itu cuma Tuhan ya. Supaya kita menjadi orang yang menang. Dalam hari ini kita menjadi orang yang menang. Ya, puji Tuhan. Kekuatan di hidupku. Ya, kita akan nyanyikan pujian ini. Ya, musiknya. Ya, nanti dulu tunggu Pak Pras dulu ya. Ini saudara Evan hari ini ada masalah. Dia ada tanggungan, janjian sama orang dan harus tinggalkan. Kekuatan di hidupku.
Oh, Mas Epen tuh musiknya dicopot. Ini alat musik kita perlu servis ini. Nah, nanti saya carikan untuk diservis. Gitu. Kekuatan di hidupku, ku dapat Kekuatan di hidupku. kekuatan di hidupku, ku dapat pernah tinggalkanku, setia berharap dalam Yesus. Ajar kau Tuhan. Ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam pernah tinggalkanku, setia menolongku, seru
Tuhan, terima kasih Engkau memberikan firman kepada kami supaya kami menjadi orang yang menang dalam kehidupan kami dalam sehari-harinya. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi orang Kristen yang menang dalam hidup ini, karena itu semua Tuhan berikan kepada kami, bahwa kami adalah orang-orang yang menang. Ajar kepada kami untuk mencari Engkau dan menyimpan firman-Mu dan tunduk kepadamu dan tidak mendua hati, supaya di dalam hidup ini kami benar-benar bahagia karena boleh menjadi orang Kristen yang mencari Engkau dan tunduk kepadamu, sehingga kami akan menjadi orang yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan mendengar pengumuman, tapi saya akan menyampaikan sesuatu. Saya berencana untuk merubah mimbar ini ya. Mimbar ini tolong Mas bawa gambar. Nah, ini gambar yang akan kita rubah mimbar kita ini. Tidak banyak, saya rasa cukup 25 ribu cukup ini ya, juta bukan ribu. Ini rencana keadaan di belakang kita seperti ini. Saudara, nanti minggu saya akan umumkan panitia pembangunan ya, panitia yang akan menangani bangunan ini. Saya tidak akan cawe-cawe, yang jelas ini akan dikendalikan oleh panitia, ada panitia. Baru minggu nanti saudara tahu yang akan menangani. Kita berdoa untuk semuanya ini supaya ini agak diturunkan dan ini ditata lebih bagus lagi, supaya kita akan sama-sama bisa ibadah dengan sebaik mungkin. Nah, untuk dananya ya ini kan nol, dananya nol sementara ini. Itu nanti dana sosial, kotak sosial yang sekarang digunakan untuk sosial nanti dirubah untuk pembangunan ya, untuk pembangunan. Jadi dananya melalui kotak pembangunan yang di belakang sana. Saudara, kalau kita bersatu bisa kok, bersatu bisa kok. Saya yakin berapa orang ini bisa saya bilang. Jadi tidak usah mengandalkan donatur dari yang lain, tidak perlu saudara. Kita bisa. Kita tidak usah seperti zaman dulu mengandalkan gudang garam, tidak perlu. Saya tolak dulu. Dari gudang garam kita tolak. Untuk apa mencari Natal gudang garam? Tidak perlu, kita bisa. Nah, maka itu saya umumkan dulu mulai minggu depan. Saudara, saya akan lantik dulu panitianya, saudara, baru nanti kita akan bekerja. Ya merubah sedikit aja, diturunkan terus diratakan seperti gambar pada gambar itu, saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Saya berdoa untuk saudara supaya Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati saudara. Sebab kalau Tuhan memberkati, saudara pun tidak iman untuk Tuhan ya, tidak iman untuk Tuhan. Nah, saya rasa itu saja pengumuman dari saya. Selanjutnya akan dibacakan pengumuman oleh Ibu Yunisi Yono. Waktu dan tempat kami berikan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebab di dalam kita mengikut Tuhan ada kekuatan iman percaya kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Tiba saatnya pada saat pagi hari ini saya mau membacakan ibadah pelayanan selama sepekan yang akan diawali ibadah perak hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 jam 6 sore yang akan dilayani oleh Bapak Pambudi, tempat di gereja, renungan gembala jemaat. Ibadah komisi wanita hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 jam 6 sore, WL Ibu Yuli Suhartini, renungan Ibu Gembala.
Doa umum hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 jam 6 sore. Pemimpin doa Ibu Gembala Jemaat. Komisi Pemuda Remaja hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 WL Saudara Edward Rudi, Renungan Gembala Jemaat. Ibadah perjamuan suci hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 WL Ibu Nanda Ishak, Singer Saudara Joshua Edward dan Ibu Chandra Galuh. Pemusik Saudara Stephen, Bapak Ishak, Bapak Galuh, Bapak Theo. LCD Pemuda Remaja, Pengkhotbah Gembala Jemaat, Piket Ibu Yuli Suhartini, Ibu Mios, Ibu Suharno. Latihan hari Jumat ataupun hari Sabtu berhubungan langsung dengan pemusik. Ibadah anak-anak Minggu 2 Juli 2023 yang akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu, renungan guru-guru sekolah minggu. Yang pada saat ini mereka yang berulang tahun minggu ini, Senin tanggal 26 Juni 2023, Mbak Vega Diola Ayu, dan hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, Bapak Pendeta Apollos Sutantio. Dan ibadah bersama sekolah minggu GUPDI hari Kamis 29 Juni 2023 jam 8, tempat GUPDI Kediri. Ini yang punya anak-anak sekolah minggu. Demikianlah saya bacakan pelayanan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan tutup acara ibadah kita. Kita akan datang pada Allah. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan puji Kian. Engkau Allah yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Pujian bagimu ya, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami dari awal sampai akhir. Kami percaya Kau sudah memberkati kami melalui firman Tuhan. Memberkati kami dalam seminggu ini, kiranya minggu depan Kau kembalikan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit pada saat ini. Kiranya kami serahkan Bu Wawan, Mbah Jum ke dalam tangan-Mu, Ibu Endang Mawan Kediri. Oh Tuhan, Kau jamah supaya sakit penyakit yang dirasakan disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya kesembuhan itu terjadi sehingga mereka boleh kembali datang kepada Tuhan. Lalu kami berdoa untuk anak-anakmu yang mengandung, Ibu Rija yang mengandung, tolong kandungannya Tuhan berkati sampai persalinannya nanti tidak terjadi apa-apa.
namun bisa melahirkan dengan baik. Terpujilah namamu. Sekarang kami berdoa kami semua, kiranya Tuhan berkati kami, seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan akan berkati. Kami serahkan anak sekolah minggu, anak-anak sekolah, Tuhan Engkau akan berkati Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak Ella sama anak Yura yang minggu depan harus berangkat ke Solo mengikuti RC Pemuda Nasional. Kiranya Tuhan akan berkati selama dari Solo, jadikan anak-anak ini menjadi anak yang kepujian bagi Allah. Terpujilah namamu dan diagungkanlah namamu. Kami berdoa untuk Indonesia tahun politik ini, supaya Tuhan berkati, cengkram Indonesia dengan kuasa-Mu, sehingga pemilu yang akan datang terjadi dengan baik, tidak ada hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi, tapi akan terjadi pemilu yang baik, yang indah, yang damai, sehingga di negeri kami ini penuh dengan kedamaian. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Saudaraku yang saya kasih, pulanglah engkau ke rumah masing-masing. Terimalah yang baik dan sempurna dari Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau, mencukupi seluruh kebutuhanmu, seluruh keluargamu, dan Tuhan akan melalukan sakit penyakit dari dalam tubuhmu, sehingga engkau menjadi orang yang sehat sebagai umat Tuhan. Kiranya Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus boleh menyertai saudara mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati saudara.